Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ratusan jenderal ya TNI Polri desak pemakzulan Jokowi hingga diskualifikasi Prabowo Gibran. Bagaimana tidak panik begitu kan ya? Kalau sudah turun seperti ini begitu, ini ratusan jenderal loh begitu kan. Artinya apa? Artinya melihat bagaimana kecurangan-kecurangan di depan mata. Ya, pemakzulan-pemakzulan Jokowi, cawi-cawi Jokowi begitu kuat begitu kan. Tapi ini negara demokrasi begitu. Oke lah, tidak menjadi masalah. Bukan tidak mungkin akan terjadi pemakzulan besar-besaran. Bukan tidak mungkin akan menuntut masyarakat ya mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Tapi nampaknya hari ini masyarakat ya kalau bersatu bukan tidak mungkin Prabowo juga dimakzulkan begitu kan. Karena dengan data-data yang ada selama ini, kalau menganggap bahwa ini dianggap curang dan sebagainya begitu kan ya, cukup membuktikan sebenarnya ya. Cukup membuktikan bagaimana di lapangan, bagaimana masyarakat ya seolah-olah ya kita lihat saja bagaimana bantuan jor-joran, bantuan bansos dirapel dan sebagainya begitu kan ya. Artinya dengan adanya situasi ini bukan tidak mungkin begitu kan, akan terjadi chaos besar-besaran. Ya kita tunggu saja. Karena di balik ini semua, kalau PDIP menjadi oposisi di situ, wah ini akan menjadi kekuatan dari oposisi yang selama ini begitu. Tapi akankah ini akan semua akan terjadi begitu kan? itu pertanyaan yang kemudian kita lihat begitu kan ya. Dengan adanya politik seperti ini yang sudah bersatu untuk menunjukkan bagaimana ya seorang mantan jenderal mereka bersatu untuk mengungkapkan begitu kan ya pemakzulan yang terjadi selama ini, kecurangan selama ini, terus kemudian meminta diskualifikasi Prabowo Gibran ini begitu kan. Jadi ya kita lihat saja nanti bagaimana ya mereka itu berjuang begitu kan. Ya nampaknya sekarang ini kalau kita melihat dengan situasi politik, wah semakin hari semakin kacau begitu kan ya. Akibatnya ya mungkin ya atas kepentingan penguasa di situ begitu. Saya sah-sah aja siapapun yang menang begitu kan ya. Tapi dengan cara yang adil dan seadil-adilnya, di situ baru kita melihat siapa yang menang begitu. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, ini logikanya gimana coba bayangkan ya. Dengan adanya situasi politik begitu kan ya, semakin mengancam demokrasi kita. Ya, sebagai rakyat Indonesia tentu kita jangan diam ya, setiap hari kita diam ya. Nah, bahan-bahan pokok kita diam, bahan pokok naik diam dan sebagainya. Ini kan logika-logika yang salah. Masyarakat seharusnya memberontak begitu kan. Ya dalam artian mengkritik habis-habisan di situ begitu. Ya kita lihat saja realitasnya kalau sudah seperti ini begitu kan. Yang paling mengesankan sekali adalah bagaimana pemilu ini begitu kalau dilatar belakangi sebuah kecurangan, maka demokrasi itu menjadi isfailit, menjadi gagal di situ begitu. Artinya masyarakat itu berbondong-bondong untuk menjadi kepentingan tertentu begitu kan. Salah satunya kalau kita melihat ya seperti ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, juga saudara seperjuangan setanah air, kami dari Forum FKP3, Forum Komunikasi Purnawirawan untuk Persatuan dan Pembaharuan. Ya. Terdiri dari ratusan orang, tetapi perwira tingginya kurang lebih hampir 200 orang. Pada hari ini kita konsolidasi di rumah kediaman saya, ya, lebih tepat lagi di Museum Bang Yos, ya, untuk menyikapi situasi dan perkembangan terakhir di tanah air, khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari 2024. Ya. Nah, apa yang kita hasilkan pada konsolidasi ini nanti akan dibacakan oleh Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi, mantan Menteri Agama. Saya persilakan. Pernyataan FKP3 Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan dalam menyikapi Pemilu Presiden 14 Februari 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan telah terlaksananya tahap pencoblosan dalam pemilu presiden 14 Februari 2024, FKP 3 menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilu tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan seluruh aparat keamanan yang telah melaksanakan tugasnya dalam pelanggaran pemilu presiden di seluruh wilayah Indonesia dan di perwakilan luar negeri dengan beberapa catatan yang sangat perlu menjadi perhatian. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Museum Bang Yos, tanggal 17 Februari 2014. Terima kasih. Nah, itu tadi ya dalam beberapa video-video itu. Tetapi melihat dari komentar-komentar netizen banyak sekali sebenarnya pro dan kontra begitu melihat hal-hal sedemikian rupa begitu kan. Salah satunya ini kita lihat ya.
Bahkan ya pernyataan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan ya atas penyelenggara pemilu ini harus jujur, harus jujur. Memang harus dimakzulkan sih ya karena tanpa ini ya akan ada satu cawe-cawe, ada abuse of power karena kekuasaan masih melekat pada dirinya. Ya bisa saja karena anaknya yang menjadi pertaruhan di situ begitu kan. Bagaimana anaknya bisa bisa eksis ya, bisa menjadi pemimpin. Bukan tidak mungkin 2029 ya Gibran akan maju sebagai capres lagi begitu kan. Ya intinya masyarakat harus benar-benar hati-hatilah di situ begitu kan ya, karena nampaknya hari ini dengan adanya situasi politik seperti ini, wah bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa akan ada chaos begitu kan ya. Akibatnya masyarakat banyak yang kemudian tidak terima terkait dengan adanya pemilu-pemilu seperti ini. Tapi bagi kami secara demokrasi ya sah-sah aja sebenarnya ya. Bahkan ya ratusan jenderal TNI Polri desak pemakzulan Jokowi hingga diskualifikasi Prabowo Gibran dari pemilu di 2024. Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan ya FKP3 yang mendesak pemakzulan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu ya, FKP3 juga mendesak agar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi dari pemilu 2024. Bagaimana tidak ketar-ketir mereka kalau sudah diskualifikasi begitu. Ya artinya masyarakat harus jangan diamlah di situ begitu kan. Ya nampaknya hari ini agak tidak lama sih sebenarnya begitu kan ya akan demo besar-besaran begitu. Saya nggak tahu. Soalnya dari belakang ini misalnya menjadi oposisi P3, ya PDIP, terus kemudian PKB, terus kemudian Nasdem, terus kemudian PKS. 5 ini begitu kalau menjadi oposisi kita bandingkan di parlemen begitu kan. Pasti suaranya lebih dari 5. Karena apa? Karena kalau menurut saya pribadi seperti koalisi dari Prabowo hari ini begitu ya ada Golkar, ada PAN begitu kan ya, terus kemudian ada Demokrat, terus kemudian PAN, Demokrat, terus kemudian Golkar, terus kemudian Gerindra begitu kan ya, ada 4 itu begitu kan, karena yang masuk ke parlemen 9 orang ini kalau P3 masuk, kalau P3 lolos begitu kan. Artinya kita tahu bahwa persoalan-persoalan nuansa politik seperti ini kita bisa ketebak mana kekuatan yang menjadi kuat hari ini. PDIP walaupun suara Pak Ganjar agak turun, tapi mereka banyak yang masih memilih PDIP begitu kan ya. Kalau nggak salah berapa? 16 atau 17% begitu. Itu tinggi sekali begitu dibandingkan dengan yang lain. Artinya kekuatan di parlemen ini bukan tidak mungkin ya akan melihat bagaimana ya nuansa-nuansa politik yang terjadi selama ini begitu. Bahkan ya salah satunya bukan tidak mungkin Prabowo ketar-ketir juga begitu kan. Ratusan jenderal berkumpul di momen ya Bang Yos Jakarta untuk menyampaikan kekecewaan atas penyelenggara Pilpres 2024. Para purnawirawan TNI Polri menilai paslon 02, Prabowo Gibran dan Presiden Jokowi telah melakukan kecurangan sepanjang pemilu di 2024. Bahkan ya purnawirawan ya TNI Polri memberikan catatan buruk terhadap gelaran Pilpres 2024 yang dibacakan ya mantan Wakil Panglima TNI Purnawirawan Fakhrul Razi dikutip dari YouTube Refli Harun. Menurutnya, Presiden Jokowi secara nyata cawe-cawe selama pemilu di 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung paslon 02. Sudah jelaskan di situ begitu kan. Artinya masyarakat bisa menilai begitu kan ya. Bahkan selain itu, menurutnya pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka tersebut begitu kan ya. Sebagai wakil presiden ya dari 02 dilakukan melalui rekayasa hukum ya yang sangat memalukan. Nah, ini masalah hukum, supremasi hukum dan sebagainya. Kita lihat saja begitu kan ya, ada nuansa-nuansa yang dipreteli begitu. Ditambah kata Fakhrul, kecurangan telah dilakukan petugas-petugas KPU dan jajarannya serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis. Ini sudah kelihatan begitu. Oleh karena itu Purnawirawan mengeluarkan sikap pemakzulan Jokowi ya dan mendesak diskualifikasi paslon 02 Prabowo Gibran dari pemilu 2024. Benarkah Prabowo akan bisa didiskualifikasi? Bisa. MK bisa membatalkan dan pernah membatalkan ya pencalonan capres-cawapres.
Karena apa? Ya, kalau tidak sesuai dengan data yang ada, dengan undang-undang yang ada kecurangan misalnya, bukan tidak mungkin ya MK akan membatalkan itu. Tapi dengan logika yang sadar begitu kan. Kalau tidak sadar, ya bisa saja begitu kan. Ya tetap mereka tetap berlanjut ya Prabowo Gibran yang menang di situ. Tapi rasanya di 2024 sekarang ini ya mereka sudah menguasai begitu. Mulai dari sistem, mulai dari segi hukum, mereka sudah menguasai. Wajar-wajar kalau 02 tidak pernah menuntut ini, tidak pernah menuntut itu, karena nampaknya sistem itu sudah seolah-olah mereka dikendalikan oleh mereka begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra, tapi nampaknya hari ini inilah negara demokrasi. Siapapun yang menang kita harus hormati itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.